Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Jamal BDR di channel saya. Dalam video kali ini saya akan membagikan apa saja aplikasi yang harus dipilih oleh para desainer, oleh seorang desainer, khususnya desainer pemula. Jadi kesannya biar kita eh, lebih gampang, lebih simple, terus lebih apa ya, lebih nggak ribet untuk pengaplikasiannya. Jadi untuk smartphone kalian yang wajib kalian yang wajib kalian punya aplikasi untuk desain, yaitu aplikasi apa saja. Dalam video kali ini akan saya ulas. Tapi sebelum melanjutkan video kali ini, saya mohon kepada semua yang menonton video ini untuk terima kasih. Dan gadget yang saya gunakan untuk merekam, untuk melakukan, terus untuk membuat semua pengerjaan ini hanya bermodal aplikasi dan gadget, yaitu gadgetnya Oppo F5 atau F5 seperti gambar di sini. Silahkan kalau mau mendengar ulasannya. Jumpa lagi bersama saya Jajam ABDR. Di channel saya ini saya akan membahas apa aja yang pertama perlu dimiliki oleh seorang desainer. Meskipun bahasanya desainer amatir, tapi insya Allah lama kelamaan kalau kita bisa ngasah semua kemampuan kita, Anda akan menjadi desainer mahir atau profesional. Dan saya ngasih saran atau ngasih apa ya, kita ngedit tanpa PC, tanpa komputer. Jadi khusus di channel saya, semua termasuk apa yang saya upload itu editan smartphone atau editan HP. Jadi untuk desainer pemula, hal pertama kalau kita mempunyai Symbian, kalau misalnya Nokia dulu Symbian itu harus dihack, harus pakai Golden Python. Terus download aplikasi e-designer. Itu waktu Symbian Nokia dulu, saya setiap HP yang saya punya pasti ada editan foto atau editan apa aja gitu. Nah, untuk smartphone kita kembali ke bahasan. Untuk smartphone, hal yang pertama untuk para pemula yang harus kita download itu adalah aplikasi PicsArt. Nah, di sini ada aplikasi PicsArt. Terus yang kedua aplikasi Pixellab. Itu kalau bedanya PicsArt sama Pixellab kesannya lebih simple. Itu kalau misalnya logo saya lebih nyaman di Pixellab, tapi kalau untuk ngedit foto, ngedit efek kayak gitu saya lebih nyaman di PicsArt. Fiturnya lebih banyak. Mungkin Anda juga bisa nyari referensi lain selain kedua aplikasi editor foto tersebut. Banyak kan, ada aplikasi apa aja gitu kan, ada Fonto, ada apa, itu banyak di Google Play Store. Tapi saya lebih suka pakai Pixellab dan PicsArt, itu dua untuk editor foto dan editor logo, editor font itu. Terus aplikasi ketiga untuk kita misalkan ingin membuat efek lebih simple tanpa ribet. Untuk membuat efek wajah kita kayak kartun itu saya pakai aplikasi Komika. Anda tinggal masuk ke Google Play Store, di sana cari, di searching aplikasi Komika itu untuk membuat efek wajah kita kayak seperti kartun, kayak seperti BW Black White, itu ada di sana di Komika. Terus aplikasi yang keempat yang saya punya untuk bahan-bahan editor pemula itu aplikasi File Explorer. Tujuan File Explorer itu ketika kita mempunyai gambar atau bahan atau apa aja, termasuk yang ada di dalam Pixellab sama PicsArt, kita butuh font.
butuh font, tapi bisa juga sih selain di file manager, tapi bisa juga mindahin folder font di file manager, tapi saya lebih nyaman mindahin bahan saya itu di file explorer. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya kegunaan-kegunaan aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Aplikasi yang kelima yang saya punya, kalau misalkan kita ngedit video itu ada KineMaster. Saya lebih suka, memang banyak sih, ada Pipa Video, terus ada KineMaster, tapi saya lebih nyaman, lebih suka pakai KineMaster. Termasuk editan video yang saya edit itu pakai aplikasi KineMaster. Terus timbul pertanyaan, kenapa nggak ada watermark KineMasternya? Itu berlangganan. Kita harus bayar dulu supaya ngilangin tanda air atau misalnya watermark. Tapi bisa juga sih kalau misalnya kita download di web aplikasi KineMaster yang udah dihack, yang modnya gitu udah ada, tapi lebih nyaman sih kalau misalnya kita yang resmi, kita ambil KineMaster yang resmi terus kita bayar gitu. Terus aplikasi selain itu yang saya punya yang berbau desainer itu stiker pribadi untuk WhatsApp, itu saya punya. Jadi ini gunanya untuk membuat membuat stiker di WhatsApp, stiker custom. Kalau misalkan stiker pribadi untuk WhatsApp itu kalau bahannya udah disatuin, diedit di PicsArt, terus langsung diedit di Pixlab, terus diedit sama aplikasi yang lain, itu lebih enak. Terus saya lupa satu lagi, sebelum kita ngedit di aplikasi stiker untuk WhatsApp, terlebih dahulu kita nyari yang simple untuk membuat transparan background. Jadi backgroundnya kita ilangin, itu lebih nyaman di aplikasi background eraser atau penghapus background. Itu tujuannya untuk membuat gambar kita formatnya PNG. Nah, kan rata-rata kalau misalnya di smartphone format file kayak foto kayak gitu kan formatnya JPG. Nah, kalau misalkan di stiker pribadi untuk WhatsApp itu nggak bakalan nerima kalau misalnya formatnya JPG, makanya kita harus membuat file itu di PNG-in, di transparan. Nah, gunanya aplikasi background eraser atau penghapus background itu untuk menghapus background kita, biar gambar kita atau foto kita itu dibikin transparan, format filenya PNG. Terus aplikasi yang lain yang saya punya untuk sebagai editor pemula, kita harus mempunyai aplikasi MP3 Cut. Jadi tujuannya kalau misalnya kita di editor video, kita pengen ngambil nih ngasih soundtrack di setiap video itu, pengen ngambil rapnya doang. Nah, gunanya aplikasi MP3 Cut itu untuk kita ngecut atau menggunting, memotong lagu yang kita inginkan. Terus aplikasi yang lain yang saya punya untuk editor nyari bahan itu, yang pertama untuk nyari bahan buat editor itu, misalnya nyari bahan efek, nyari apanya itu referensinya di apa, pertama ya pasti di Google Chrome, terus di UC browser. Setelah UC browser, terus ada aplikasi Pinterest. Pinterest itu gambarnya lebih HD, gambarnya kebanyakan lebih HD, lebih komplit. Kalau menurut saya lebih enak. Kan ada kategori mau desain, kategorinya mau otomotif, mau apa, itu di Pinterest ada gitu. Terus aplikasi yang lain yang saya punya, aplikasi X-Record. Tujuan X-Record itu kita untuk seperti saya ini, saya ngerekam layar, ngerekam screen saya itu pakai aplikasi X-Record. Tapi ada aplikasi yang lain, DU Recorder. Nah, saya pakai aplikasi X-Recorder aja. Terus ada aplikasi Power Director, sejenis aplikasi kayak KineMaster untuk ngedit video. Nah, biasanya kalau misalnya kita ngerekam lewat HP, lewat smartphone secara langsung,
langsung kita masukin filenya ke KineMaster. Rata-rata kalau filenya gede itu gak bakalan masuk, gak bakalan masuk, gak kuat, KineMasternya gak bakalan kuat. Nah saya di itu dulu, saya kalau misalkan udah ngerekam lama-lama pas dimasukin ke KineMaster gak bisa. Nah diakalinnya kita pakai Power Director, masukin dulu ke Power Director, terus kita simpan langsung di Power Director. Setelah disimpan baru nanti udah di galeri kan hasil simpanan dari Power Director tersebut. Ya kita tinggal ngedit di KineMaster dari hasil nge-save dari Power Director tersebut. Nah itu saja sebagai bahan-bahan untuk editor pemula, bahan-bahan untuk editor pemula. Jika Anda berminat untuk menjadi seorang desainer, saya pun masih amatir, mungkin kita masih sharing berbagi ilmu. Terima kasih untuk mendengar ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.